Selamat malam jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bertemu kembali dalam kebaktian doa GKI Surabaya, Rabu 14 Juli 2021. Kita sungguh bersyukur karena anugerah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita semua. Mari kita bersama-sama menyanyikan sebuah lagu Menyenangkanmu. Jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, Ku serahkan hatiku, semua Ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Tuhan, Ku serahkan hatiku, semua Ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Oh, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Saudara, adalah tujuan hidup kita mempermuliakan nama Tuhan. Dan bagaimana mempermuliakan nama Tuhan, maka kita harus selalu mencari perkenanan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih anugerah Tuhan yang demikian besar buat kami. Sehingga ya Bapa, pada hari ini kami dikumpulkan kembali. Kami hampir melewati setengah bulan di bulan 7, bulan Juli. Terima kasih Engkau memberikan kesehatan, berikan kekuatan kepada kami semua. Kami menyerahkan ya Bapa, saudara kami yang sedang bergumul dengan sakit penyakit mereka. Kiranya Tuhan juga memimpin dan menyertai. Apapun keadaan mereka, kuatkanlah ya Bapa.
agar mereka boleh bersandar kepada Tuhan dan mengharapkan jamahan tangan Tuhan menyembuhkan mereka. Berikan kesehatan dan kekuatan kepada setiap kami, berikan kepada kami hati yang selalu berserah percaya kepada Tuhan. Dan dari situ serta dengan makanan-makanan yang sehat dan vitamin-vitamin yang menunjang imunitas tubuh kami, Tuhan juga akan melindungi kami semua. Terima kasih ya Bapa, dengar seluruh doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, kita menyanyikan sebuah lagu Betapa Besar Kasih-Mu Allahku. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Betapa besar, betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah, ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Betapa besar Tuhan, betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oh, ku sembah
sembahkan, ku sembahkan, ku sembahkan, Engkau yang layak untuk ku sembah, ku sembahkan, ku sembahkan, Engkau yang layak untuk ku sembah, Engkau yang layak untuk ku sembah, Engkau yang layak untuk ku sembah. Bersyukur pada Tuhan saudara, karena betul betapa besar kasih Tuhan kepada kita semua. Biarlah kita selalu boleh mengingat, kita selalu merenungkan akan kasih Tuhan yang besar itu dalam kehidupan kita semua. Mari kita bersama-sama masuk dalam doa untuk renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih anugerah Tuhan yang demikian besar buat kami semua. Bersyukur Bapa, karena kasih-Mu tidak pernah berubah dan tidak pernah berhenti atas kami. Apapun yang harus kami hadapi, apapun yang harus kami alami, semuanya karena kasih Tuhan yang menyertai sehingga kami selalu dikuatkan dan kami boleh melihat seluruh permasalahan hidup kami, seluruh tantangan dalam hidup kami dengan bersandar kepada Tuhan, dengan melihat maksud Tuhan yang terbaik bagi kami. Terima kasih Bapa untuk firman yang akan kami baca dan renungkan, sertai hamba-Mu, sertai jemaat-Mu sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, kita membaca bersama-sama Keluaran pasal 20 ayatnya yang ke-15 dan 17. Keluaran 20 ayat 15 dan 17. Demikian firman Tuhan. Jangan mencuri, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Saya bacakan sekali lagi. Jangan mencuri, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Jemaat Tuhan, firman Tuhan dengan jelas berkata kepada kita, jangan. Kita hari ini belajar mengenai perintah ke-8 dan ke-10. Jangan mencuri, jangan mengingini. Saudara, perintah ke-8 menunjukkan dengan jelas sekali ya, supaya kita tidak melakukan sesuatu yang mempermalukan diri kita sendiri, yang merugikan orang lain. Perintah ke-8 mengisyaratkan, menegaskan tentang hak dari setiap orang memiliki milik pribadi, memiliki harta kekayaan, memiliki apapun yang diizinkan oleh Tuhan dalam kehidupan ini. Nah, saudaraku yang kasih oleh Tuhan, milik pribadi, hak-hak pribadi. Saudara, kalau setiap orang tidak memiliki hak milik pribadi, maka masyarakat itu pasti menjadi tidak tertib. Karena itu saudara, pada waktu paham dari komunisme,
pada beberapa puluh tahun yang lalu, setengah abad yang lalu berpikir, hampir ya setengah abad yang lalu dan hampir 1 abad yang lalu berpikir, oh semua orang harus semua sama rata, semua sama rasa. Tidak boleh ada milik pribadi. Nah saudara, apakah komunisme yang demikian berhasil? Dan ternyata tidak berhasil. Mengapa saudara? Oleh karena kalau semuanya sama rata, semuanya sama rasa, saudara, orang yang bekerja keras dengan orang yang tidak bekerja, dua-duanya menikmati hal yang sama. Saudara, ini jelas tidak fair. Orang yang berjuang, orang yang berusaha sekuat tenaga, ternyata tidak diperkenan untuk memiliki hak milik pribadi. Sedangkan orang yang nganggur, orang yang tidak berusaha, tidak berjuang, tidak berpikir, mendapatkan hak yang sama. Saudara, karena itulah pada waktu itu komunisme sama sekali tidak berhasil dalam menyejahterakan masyarakat. Nah karena itulah saudara, hak pribadi, hak milik pribadi adalah hal yang dijunjung tinggi oleh Tuhan. Sebab bekerja adalah perintah Tuhan. Sebelum manusia berdosa, Tuhan menegaskan manusia harus bekerja. Bekerja bukan upah dosa. Bekerja adalah tanggung jawab. Bekerja adalah tugas manusia dalam menjalani kehidupan ini. Saudara, sehingga dengan bekerja maka manusia memiliki hak pribadi untuk memiliki hal-hal yang boleh dimiliki seperti lembu, keledai, rumah, bahkan saudara memiliki, di situ disebutkan hamba laki-laki dan hamba perempuan. Bahkan di dalam kehidupan seorang pria yang sudah dewasa boleh memiliki seorang istri dalam membangun kehidupan rumah tangganya. Saudaraku yang kasih oleh Tuhan, jadi dalam hal ini kita melihat dengan jelas sekali hak milik pribadi adalah hal yang dilindungi oleh Tuhan, sehingga orang lain tidak boleh memiliki pikiran untuk mencuri milik orang lain. Nah saudara, di dalam pemahaman ini saudara, kita harus sadar bukan sekedar hak milik pribadi, tentu bisa lebih luas dari sekedar hal ini. Yaitu bisa saja pengertiannya bukan sekedar mencuri uang, mencuri harta orang lain, tetapi larangan ini juga mencakup bentuk-bentuk seperti ketidakjujuran, penipuan-penipuan, mengelak pajak atau mengemplang pajak, mengurangi jam kerja, menuntut bayaran lebih, tapi juga bisa dalam arti membayar kurang dari yang seharusnya. Nah saudara, ini semua termasuk di dalamnya. Sekali lagi saya sebutkan satu demi satu. Segala bentuk ketidakjujuran, segala bentuk penipuan-penipuan itu termasuk mencuri. Mengelak pajak, membayar kurang pajak, mengemplang pajak, mengurangi jam kerja yang seharusnya kita lakukan. Kemudian kita menuntut bayaran lebih. Menuntut bayaran lebih itu juga termasuk mencuri. Bahkan membayar kurang dari seharusnya. Orang sudah bekerja susah payah, kita bayar kurang dari itu. Saudaraku yang kasih oleh Tuhan, kalau mencuri diperluas di dalam pemahaman-pemahaman demikian, saudara, betapa kita melihat diri kita. Kita sering saudara kalau belanja-belanja ingin yang murah bukan? Padahal kualitasnya bagus, tapi kita ingin yang murah. Padahal barang yang dengan kualitas bagus tentu saudara harganya mahal bukan? Yang harusnya layak mendapatkan harga demikian. Seperti halnya kita beli buah-buahan, saudara,
bukankah petani-petani mereka bercocok tanam pohon-pohonan buah-buahan dalam rangka untuk dijual supaya bisa mendapatkan kelayakan dalam hidup mereka. Tapi kadangkala saudara, kita menginginkan harga yang murah, kita menekan hal itu semua. Sekali lagi saudara, itu termasuk bentuk pencurian. Nah, mari kita belajar bersama-sama. Kita memiliki konsep yang tepat supaya saudara dan saya belajar untuk tidak mencuri. Begitu pula dalam hal membayar pajak. Mari kita bayar yang seharusnya. Kita belajar saudara mencukupkan diri. Saudara, Tuhan Yesus pernah di dalam pelayanannya saudara bertanya kepada Petrus, bagaimanakah penguasa menarik pajak? Seharusnya pajak ditarik untuk orang asing bukan? Tetapi mengapa harus juga dengan rakyatnya? Tetapi saudara, supaya kita tidak menjadi batu sandungan, Petrus, pergilah pancing ikan pertama yang kau dapatkan, buka mulutnya dan kau akan memperoleh 4 dirham. Bayarkan itu untukku dan untukmu. Akhirnya Petrus melakukan itu dan menemukan di dalam mulut ikan itu 4 dirham uang. Lalu membayar untuk Petrus dan membayar untuk Tuhan Yesus Kristus. Saudara, Tuhan Yesus Kristus memang berbicara tentang keadilan. Tetapi dalam sistem pemerintahan Romawi, setiap rakyat juga dikenakan pajak. Dan Yesus tidak memberikan satu dorongan untuk melawan aturan pemerintahan Romawi. Tidak. Yesus katakan bayarkanlah pajak itu. Dan Yesus juga tetap membayar pajak 2 dirham. Saudara, dengan demikian kita melihat saudara bahwa Yesus pun tidak mengajak kita memberontak terhadap pemerintahan yang ada. Tapi bayarlah pajak yang seharusnya kita bayar. Saudaraku yang kasih oleh Tuhan. Jadi dari hal ini saudara kita bisa memahami bahwa Tuhan mengajak kita untuk tidak mencuri. Begitu pula seharusnya pemerintahan yang ada juga tidak mencuri berlebihan dari hak-hak rakyat yang ada. Saudaraku yang kasih oleh Tuhan, dengan demikian kita melihat saudara dari perintah. Mulai dari perintah yang ke-6, ke-7, ke-8 dan ke-9. Memang ada perintah ke-5 menghormati orang tua. Saudara, kalau mau digabungkan tidak apa-apa. Perintah ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9. Dari sini kita melihat saudara supaya dalam hubungan dengan sesama kita boleh menghormati satu dengan yang lain. Di dalam pernikahan biarlah kita semua boleh menghargai rumah tangga, keluarga orang lain. Dan kita dihindarkan, dijauhkan dari orang-orang yang mau berbuat zina. Kita harus menghargai nyawa sesama kita sehingga dijauhkan dari orang-orang yang pembunuh, mau menjadi pembunuh. Begitu pula saudara dari harta benda, hak milik pribadi kita boleh dijauhkan dari pencuri-pencuri. Demikian pula saudara dengan menghargai nama, menghargai orang lain dalam kehidupan mereka, maka kita dihindarkan dari orang-orang yang berdusta atau pendusta. Maka saudara dari sini kita melihat ada satu hukum moral yang ingin ditegakkan oleh Tuhan di dalam perintah yang ke-10. Jangan mengingini. Saudara, kalau perintah ke-6 jangan membunuh. Perintah yang ke-7 jangan berzina. Perintah yang ke-8 jangan mencuri. Perintah yang ke-9 jangan bersaksi dusta atau mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Saudara, ini semua bentuk-bentuk aktif yang negatif. Dilarang.
Saudara, tapi kemudian Tuhan merangkumnya dalam perintah yang ke-10 sebagai hukum moral. Jangan mengingini. Nah, saudara, mengingini adalah sesuatu hal yang muncul dari dalam hati kita, muncul dari dalam hati kita dan mulai dipikir-pikirkan. Saudara, sebetulnya jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta. Semuanya bersifat tindakan yang negatif. Namun itu semua bermula dari keadaan hati dan keadaan pikiran kita. Sebab itulah saudara, mengingini bukanlah tindakan, melainkan sikap hati kita. Saudara, mengingini bisa terkait dengan mencuri, mengingini bisa terkait dengan amarah yang akhirnya bisa membunuh, mengingini juga bisa terkait dengan nafsu birahi yang akhirnya bisa berbuat zina. Mengingini karena mengingini orang lain dihancurkan, maka kita bersaksi dusta dan berbohong atau melebih-lebihkan atau mengurang-urangi dan memutarbalikkan fakta tentang orang tersebut. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sehingga kalau melihat saudara hukum yang ke-10 itu bersifat sikap hati, menyangkut moralitas di dalam kehidupan kita, di dalam diri kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, larangan mengingini ini juga berbicara tentang satu hal yang sekarang ini merebak dan menjadi penyakit masyarakat, bisa menjadi penyakit masyarakat, yaitu konsumerisme. Saudara, sifat yang ingin belanja. Saudara, sebetulnya kita boleh memenuhi kebutuhan hidup kita. Silahkan saudara, kita mau makan, kita mau minum, itu adalah hal-hal yang mendasar. Tidak salah, tetapi makan yang berlebihan karena keinginan nafsu makan yang terlalu berlebihan, itu pun tidak baik. Nah saudara, karena itulah saudara dan saya harus waspada dengan keinginan-keinginan yang demikian, yang bersifat konsumerisme. Karena itu saudara dan saya perlu untuk hidup penuh dengan kepuasan. Kita perlu hidup artinya mencukupkan diri apa yang cukup bagi kita. Kita tahu artinya kemurahan. Jikalau saudara dan saya diberi berlebih-lebih yang luar biasa, kita boleh memberi kepada orang lain yang membutuhkannya. Jadi saudara, sebetulnya hukum yang ke-10 ini bersifat moral, yang membuat kita sadar apa artinya cukup, yang membuat kita sadar apa artinya keinginan, sehingga kita tidak dikuasai oleh keinginan tersebut, tetapi justru kita sadar, kita mencukupkan diri, kita sadar, kita juga boleh untuk membagikan dengan apa yang sudah Tuhan berkati dalam hidup kita kepada orang lain yang membutuhkan. Dan kita tahu artinya kepuasan yang kita sudah dapatkan dari Tuhan. Bersyukur sebetulnya kepada Tuhan. Saudara dan saya tidak bisa makan terlalu banyak. Tuhan sudah menciptakan setiap manusia dengan kantong perutnya, mahnya hanya bisa menampung makanan segitu saja. Ya memang bisa saja 1 piring, bisa saja yang setengah piring, ada juga orang yang bisa makan 2 piring. Tetapi saudara bisa makan 10 piring sekaligus? Tidak mungkin. 4 piring sekaligus pun tidak mungkin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu sebetulnya Tuhan mengajar kita untuk mencukupkan diri, untuk puas dengan apa adanya yang sudah kita dapatkan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dari keseluruhan 10 hukum Allah ini,
Kelompok pertama berkenaan dengan sikap kita kepada Tuhan yang kita percaya. Perintah yang pertama sampai perintah yang keempat. Kemudian kelompok yang kedua, bagian yang kedua berkenaan dengan sesama kita. Dari menghormati orang tua kita sampai kepada orang-orang lain di sekitar kita. Dan ditutup dengan hukum moral di dalam relasi dengan sesama. Moralitas harus kita jaga dengan baik. Nah saudara, kalau melihat hal yang demikian, kita sadar bahwa kita jauh dari sempurna. Bahwa kita sering melanggar 10 perintah Allah ini. Bahwa kita sering tidak bisa memenuhi 100%. Mungkin di dalam hal tindakan-tindakan yang dilihat orang, mungkin kita kelihatannya baik. Tetapi dalam hati kita, dalam pikiran kita, apakah kita sungguh-sungguh melaksanakannya? Saudara, misalnya tentang jangan mengingini. Saudara, bukankah kita seringkali tidak puas? Kadangkala saudara sudah punya, sudah punya rumah. Saudara, dalam hal rumah, saudara betul, saudara, saya tidak menyalahkan saudara mau punya banyak rumah. Tetapi apa yang kita lakukan itu dalam kerangka apa? Apakah itu didorong oleh suatu keinginan untuk mencapai sesuatu yang berlebih-lebih? Atau itu suatu tugas tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita? Padahal saudara, untuk hidup kita hanya butuh satu rumah. Saudara, bahkan saudara, untuk tidur pun kita hanya butuh satu kamar. Dan untuk tidur pun kita hanya butuh satu ranjang. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, karena itulah mari kita kontrol keinginan kita. Mari kita melihat saudara betapa jauhnya kita dari tuntutan hukum moral yang Tuhan inginkan bagi kita. Sebab itulah saudara, Martin Luther mengatakan, menyebut hukum 10 hukum Allah itu seperti palu yang dahsyat yang menghancurkan sifat kita yang suka membenarkan diri. Martin Luther mengatakan demikian. Membaca 10 hukum Allah itu seperti palu yang dahsyat yang menghancurkan sifat suka membenarkan diri di dalam diri kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, karena itulah Charles Spurgeon menyatakan dia bertemu Musa yang membawa hukum Taurat, yang menghukum dia dan menunjukkan kepadanya bahwa dia membutuhkan juru selamat. Maksudnya Musa yang membawa 10 hukum Allah itu membawa kita semua, termasuk Musa, bahwa dia membutuhkan juru selamat. Jikalau tidak, yang terjadi adalah menghukum dia dan menghukum setiap orang. Saudara, kita semua tidak mungkin bisa memenuhi hukum Allah secara sempurna 100%. Yang dituntut oleh Tuhan di surga adalah 100%. Tidak ada satu cacat celah apapun. 100%. Seperti Paulus katakan di dalam surat Galatia, melanggar satu perintah berarti melanggar seluruhnya. Sudah kita juga katakan, oh melanggar satu berarti salah satu toh dong, dapat nilai 9. Masih bagus dong nilai 9. Bukan demikian sudah. Hukum Allah menuntut kesempurnaan total. Sebab itulah firman Tuhan mengatakan semua manusia sudah jatuh dalam dosa, kehilangan kemuliaan Allah. Seluruh firman Tuhan mengatakan tidak ada seorang pun yang benar, seorang pun tidak ada, karena semuanya sudah berbuat dosa. Bahkan saudara, apa yang hanya dari dalam hati kita dan pikiran kita belum kita lakukan di dalam tindakan kita, baru dalam pikiran, baru dalam hati mengingini,
baru dalam hati dan pikiran sudah mulai membenci, itu pun sudah melanggar hukum Tuhan. Saudara, betapa rentannya saudara dan saya, betapa berdosanya saudara dan saya, sehingga kita hanya patut dihukum oleh standar keadilan, standar kebenaran, standar kesucian Tuhan, kesempurnaan Tuhan. Sehingga saudara dan saya hanya perlu juru selamat Yesus Kristus yang telah mati bagi kita semua. Dengan percaya kepada Yesus, maka kebenaran Tuhan yang sudah dilakukan dan dikerjakannya selama kehidupan di muka bumi, memenuhi seluruh tuntutan hukum Allah dan menjadi korban bagi saudara dan saya. Darahnya dicurahkan supaya menebus saudara dan saya, sehingga kita mengenakan kebenaran dari Yesus Kristus di dalam diri kita. Disitulah Tuhan membenarkan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah lewat perenungan-perenungan kita selama ini dalam mempelajari 10 hukum Allah, menyadarkan kita perlu juru selamat. Tidak ada yang lain. Tidak ada seorang pun yang boleh membanggakan diri bahwa dia lebih bermoral dari orang lain, bahwa dia lebih benar dari orang lain. Yang ada adalah kita semua sama di hadapan Tuhan dan kita membutuhkan juru selamat dalam kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan menolong dan memimpin kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, firman-Mu telah kami dengarkan. Biarlah Tuhan menolong kami untuk mengetahui siapa diri kami. Tuhan bersyukur karena Engkau menghargai milik pribadi dan Kau berikan itu kepada kami. Ketika kami bekerja dengan sungguh-sungguh, kami boleh memiliki rumah, kami boleh memiliki harta benda, dan bahkan Engkau juga izinkan kami untuk memiliki keluarga. Bapa, semuanya dihargai oleh Tuhan. Namun ya Bapa, tolonglah kami untuk tidak mencuri. Dan lebih penting lagi bagaimana moralitas dalam hidup kami, hati kami, pikiran kami, ya Tuhan, yang boleh kami uji di hadapan-Mu. Dengar doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita menyanyikan bersama-sama lagu Betapa Besar Kasih-Mu Allahku. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oh, betapa besar, betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah
sembahkan, Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembahkan, ku sembahkan, Engkau yang layak untuk ku sembah. Katakan ku sembahkan, ku sembahkan, ku sembahkan, Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembahkan, ku sembahkan, Engkau yang layak untuk ku sembah. Engkau yang layak untuk ku sembah. Engkau yang layak untuk ku sembah. Saudara, mari kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita bersama-sama belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan kita. Kita tahu apa itu kebutuhan untuk hidup kita. Namun kita juga mengontrol keinginan kita. Terlebih lagi sudah di dalam situasi pandemi sekarang. Kita betul-betul semakin dibukakan bahwa saudara dan saya hanya membutuhkan apa yang kita butuhkan. Kita harus belajar mengontrol keinginan-keinginan kita, sehingga kita belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, tolonglah jemaat-Mu, anak-anak-Mu ya Bapa. Melalui firman Tuhan, biarlah kami boleh belajar arti mencukupkan diri. Kami tahu apa yang menjadi kebutuhan dalam hidup kami, sehingga kami juga bisa mengontrol apa yang muncul dari keinginan-keinginan kami, sehingga kami tidak selalu mengembangkan konsumerisme, mengembangkan keinginan-keinginan dalam diri kami. Tapi biarlah kami boleh selalu mengerti apa artinya kebutuhan, dan kami bisa puas, kami bisa sederhana, kami bisa mensyukuri, dan bahkan kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Berkatilah ya Bapa jemaat-Mu satu demi satu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita berdoa untuk usaha kita. Kita doakan juga untuk ekonomi di Indonesia, agar Tuhan sendiri yang terus menolong, Tuhan menjaga, memelihara. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami mau berdoa untuk usaha, pekerjaan, bisnis dari jemaat kami, anak-anak Tuhan satu demi satu. Pimpinlah ya Bapa, termasuk mereka yang bekerja. Kiranya Tuhan juga tolong supaya dengan demikian ekonomi keluarga, ekonomi setiap masing-masing bisa tercukupi. Termasuk Bapak ekonomi di Indonesia di tengah-tengah pandemi sekarang ini, tolonglah ya Tuhan supaya ekonomi bisa tetap berjalan dengan baik. Sekalipun tidak seperti pada waktu-waktu dahulu, tetapi setidaknya Bapak usaha, pekerjaan, bisnis, dagang, setiap saudara kami bisa tetap berjalan dengan baik. Dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita doakan untuk kerohanian kita semua, agar Tuhan memelihara kita, semakin beriman kepada Tuhan, semakin percaya,
semakin bersandar kepada Tuhan di tengah-tengah situasi yang tidak baik ini. Mari kita berdoa. Berdoa Bapa untuk kerohanian kami. Mari sertai, mari pimpin ya Bapa satu demi satu. Tolonglah jemaat agar tengah-tengah pandemi ini kami bersyukur banyak sekali ya Bapa lewat YouTube beredar, bahkan dari gereja kami Sinode GKY ada gema, sehingga tiap hari kami boleh merenungkan firman Tuhan. Biarlah iman kami, kerohanian kami semakin bertumbuh. Kami tahu arti bersandar Tuhan. Kami tahu arti percaya kepada Tuhan. Kami tahu arti berserah kepada Tuhan. Dan tahu arti anugerah dan memohon belas kasihan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita doakan untuk staf gereja kita. Kita bersyukur untuk Stefanus Hadi yang melayani di tata usaha, bersyukur untuk Max yang melayani sebagai kebersihan gereja, untuk Agung yang melayani sebagai driver, dan juga ada 2 petugas security kita, yaitu Pak Suwono dan Pak Tri, agar kiranya Tuhan menolong mereka semua dengan kesehatan yang prima. Mari kita berdoa. Bersyukur Bapak untuk staf karyawan gereja kami. Terima kasih ya Bapak untuk Stefanus Hadi. Terima kasih Bapak melayani di tata usaha. Kiranya Tuhan memberkati dia, Kau sertai keluarganya, istri dan kedua anaknya. Berdoa untuk Max ya Bapak yang untuk kebersihan gereja. Tuhan berikan kepada dia kekuatan, sukacita dalam mengerjakan itu semua. Doa untuk Agung sertai ya Bapak, juga untuk istrinya dan orang tuanya. Saya mau berdoa juga untuk petugas keamanan gereja kami. Tuhan tolonglah baik Pak Suwono maupun Pak Tri. Engkau berkati ya Bapak mereka. Engkau sertai keluarganya, anak-anaknya. Tuhan tolong kesehatan dari 5 orang saudara kami ini. Mohon anugerah Tuhan memimpin, belas kasihan Tuhan melindungi mereka semua. Terima kasih, dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita terus berdoa untuk vaksinasi agar kiranya pandemi akhirnya bisa tertangani dengan vaksinasi yang semakin banyak orang divaksinasi sehingga membentuk kekebalan masyarakat. Mari kita berdoa. Tuhan tolonglah proses vaksinasi di negara kami. Pimpinlah ya Tuhan supaya banyak penduduk yang mendapatkan vaksin. Sehingga dengan demikian ya Bapa, masyarakat Indonesia memiliki kekebalan tubuh di dalamnya sehingga bisa mengatasi pandemi yang sedang terjadi ini. Mohon pimpinanmu, mohon belas kasihanmu ya Bapa. Terima kasih, Kau tolong petugas-petugas kesehatan dalam melakukan vaksinasi, termasuk gerakan dari TNI dan Polri. Kau juga pimpin ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Doakan untuk pengurus baru yang bulan depan akan dilantik. Doakan agar Tuhan memimpin pengurus baru di gereja kita sebagai badan pengurus bakal jemaat GKY Surabaya. Mari kita berdoa. Berdoa Bapak untuk pengurus baru yang akan dilantik pada bulan Agustus. Pimpinlah ya Tuhan pengurus-pengurus yang akan menjabat sebagai badan pengurus bakal jemaat GKY Surabaya, agar semuanya bisa melayani dengan baik. Kau tolong masing-masing memiliki hati yang cinta akan Tuhan dan komitmen untuk melayani Tuhan bersama-sama dan memikirkan, menggumuli masa depan gereja kami GKY Surabaya. Sertailah ya Bapa satu demi satu. Bersyukur, berterima kasih Bapa, Engkau telah mendengarkan seruan doa kami. Engkau telah memimpin seluruh rangkaian doa-doa kami dan juga persekutuan doa kami dari awal sampai akhir. Dengar doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, demikian kebaktian doa kita selesai. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin. Tuhan, ku mau
dengan